Halo, Assalamualaikum kawan-kawan. Apa kabar kalian semua? Jumpa lagi sama kami di segmen Bongkar-Bongkar Mesin Kopi. Jadi kayak mana pendapat kalian tentang video terakhir yang kita ada bongkar mesin kopi? Mesin kopi ECM ya, Van? ECM ya, benar. Kayak mana pendapat kalian tentang segmen tersebut? Kalau memang kalian suka, tolong tinggalkan di kolom komentar apa mesin berikutnya yang akan kami bongkar. Oke, Van. Jadi thank you nih udah datang kemari. Nah, di hadapan kita nih sudah ada mesin kopi namanya Creme, tipenya Creme One. Yang ini versi 1 boiler. Jadi dia punya yang double boiler loh. Nah, dia ada yang tipe double boiler, aku udah pernah review di tahun lalu. Nah, kebetulan ini dikirim lagi yang 1 boiler. 1 boiler. Sistem HX lah, HX. Yep. Oke. Ini made in Ini pabrikannya ada di Spanyol. Spanyol. Nah, benar. jadi pemilik merek Creme ini dan Expo Bar itu satu rumah. Oh gitu. Jadi Expo Bar sama Creme ini satu pabrikan, mungkin beda divisi ya. Nah, dia pemegang mereknya tuh aslinya di Spanyol. Tapi pabrik mereka sih ada di mana-mana. Untuk Asia dia ada di Cina. Assemblingnya ya. Assembling lah. Assemblingnya ya kan? Benar-benar. Dia datang dengan kawannya ini grinder ECM. Cuman ya nggak mungkin grinder kita bongkar kan kawan-kawan. Mesinnya yang kita bongkar, kita kasih lihat kayak mana dalamnya nih. Terus, oh ini mesinnya masih hidup loh bro. Ini keren banget ini. Kayak mana? Coba. PID di sini. Ya ini PID. Betul. Looks compact, ya kan? Compact. Ini tadi saya, ada 2. Ya, drip tray-nya bisa ada standar. 2 tingkat ya, ada dua tingkat. Ini untuk yang gelas yang pendek. Kalau gelas yang tinggi diangkat. Nah, jadi bisa masuk di sini, bro. Yes. Gitu. Lihat nih, ini walaupun dia pompa vibration, dia ada pengukur tekanan pompa sama tekanan boiler. Keren. Jarang ada. Oke. Jadi ini perlu kita matiin dulu nggak? Matikan. Oke, kita matikan. Biar kita bongkar. Nah, itu udah sekilas dia bagian depannya ya kan. Jadi, kawan-kawan, stay tune. Kita akan bongkar, kita akan kasih lihat dengan detail apa-apa aja komponen dari mesin kopi. Oke, Pak? Kita memerlukan obeng plus dan obeng minus. Pertama kita akan buka bagian atas. Ada berapa baut dia di atas itu, Bang? Yang di atas ini ada 2. Oke. Ini, bisa dibuka ternyata. Yang ini ada water tank. Oke. Dia ada penutup lagi. Biasanya ada covernya ya? Ada cover lagi kan. Biasanya enggak, langsung aja. Ini sih keren. Memang agak lebih banyak kita buka bautnya. Beda ya kayak ECM Syncronica kemarin ya? Beda. Dan ini covernya bermaterial plastik ya. Bisa jadi untuk ini juga neken harga jual kali. Mungkin. Dengar-dengar ini harga berapa bang? 24 jutaan di Jakarta 24 dijual. juta. Udah ada PID loh masalahnya. Kan yang lain susah gitu. Biasanya jarang ada. 24 jutaan udah ada PID loh. Yap. Ini covernya oke. Ini kita lihat. Oh itu boilernya. Boilernya bahannya kuningan. Tapi biasanya kalau kuningan di sini sampingnya tembaga sih. Coba kita buka sampingnya bro yuk. Oke, kita buka. Ini sampingnya pakai obeng minus ya. Iya, dibilang mereka ini bisa di custom nih katanya bro. Iya, kayaknya ini sih tempelan double. Ini double. Saya punya ide nih nanti kita akan coba custom ini, ya kan? Nanti kita lihat hasilnya gimana. Kita kasih tahu. Oke, sip. Kita akan custom. Saya punya ide.
Nah, jadi untuk bukanya yang sebelah sini itu ada baut penahan lagi di bagian dalam. Jadi ini kita harus tahan. Ini harus tahan baru bisa diputar. Kalau enggak ini akan muter, bergerak dia. Oh, harus ditahan ya. Harus ditahan, ya. Oke. Dan ini juga dicabut. Ya, kali ini kita dapat mesin yang lumayan banyak bautnya nih. Itu harusnya tinggal ditarik ya? Ya, harusnya tinggal ditarik dia pakai knob. Nggak bisa? Nggak bisa ya? Bentar, kayaknya ada yang lupa kita. Kayaknya ada. Coba kita bongkar ini. Oh. Ada baut lagi ada baut saudara-saudara. Nah, bisa langsung kita tarik ya. Oke. Ya. Yang samping nih udah kebongkar semua nih kawan-kawan. Oke, jadi bautnya yang di atas tadi, di samping sama yang di depan. Jadi ini kita tarik ke belakang karena dia ada knopnya. Tarik. Oke, kemudian baru diangkat. Oke. Nah, Oke. terbuka semua. Oh, ini bagian water tank, pompa vibration. Sini guys, kita lihat. Boilernya sangat panjang sekali loh. Dan ini vertikal, modelnya vertikal. Kita balik yuk, Bang. Boleh? Nah, kalau udah kita balik, terang nih lampunya dari sini soalnya. Oke, gimana? Nah, ini kita lihat boilernya panjang sekali ya. Ini kapasitas berapa liter nih, Bang? 1,7 katanya. 1,7. Bahannya dari tembaga. Yes, kita bisa lihat. Biasanya tembaga sih kayak gini. Dia kuningan di ujungnya gitu. Ya, benar. Kita lihat, kita buka. Yes. Benar. Ini Tembaga. chopper kuning ujungnya brass end orang bilang. Brass end. Chopper ya. Dia HX-nya dari atas gini ya. Ya, ini Dari atas ya modelnya- HX-nya ya, bukan Yes. bukan dia melewati persilangan gini ya. Bukan. Ini dia modelnya vertikal. Keunggulan dari boiler vertikal itu uapnya pasti kering, steamnya. Oh gitu ya. Yes. Karena jarak air sama ruangan untuk pressure-nya gede ya. Iya, lebih besar. Tuh, dibandingkan dengan yang horizontal. Tapi paten loh, harga 24 udah insulated loh. Insulated, yes. Ini supaya menjaga tetap panasnya terjaga, udah gitu dia tidak keluar panasnya. Oke, kalau dari ini sambungan-sambungannya gimana nih, Pan? Ini ini prop, ya kan? Ini prop, ini sensor level air, ya kan? Kemudian ini Pressure switch. bukan pressure switch. Ini namanya Anti valve. safety valve. Iya, anti valve, anti vakum. Anti vakum. So tahu aku. Oke, Nah, terus? ini ada limit switch nih. Ini untuk fungsi ketika kita masukin si water tank. Nah, dia. oke. Oh, itu Ini ya. si limit switch, ya kan? Oke. Nah, bahan chopper. Ingat, bahan chopper ini memiliki sifat karakteristik konduksinya lebih baik. Nah, konduksinya lebih baik, namun kekurangannya ada. Apakah kekurangannya? Dia nggak food grade. Yes. Cuman itu aja ya? Yes, cuman itu. Jadi kalau misalnya kalian pakai mesin yang bahannya Chopper. itu chopper, mohon air sekali lagi diperhatikan sekali kadar pH-nya. Oke. Karena itu nanti berpengaruh terhadap pertama kualitas rasa dan maintenance-nya. Van, ini Van kita bahas Van. Tempat ini saluran air masuknya. Ini ya. Nah, itu dia ada sertakan pipa masalahnya. Selang. Dia ada Selang. Dia ada sertakan selang untuk dihubungkan ke air bertekanan katanya. Tekanan ya. Iya benar. Ini ada solenoidnya. Ini sebagai katup untuk buka tutup air. Tapi ini pompanya vibrasi ya. Iya. Biasanya mesin yang pakai selang di luar itu pompanya rotari. Dan ini saya lihat pompanya vibrasi. Oke. Jadi nggak perlu takut kehabisan air di dalam water tank. Pompa vibrasinya di sini di cover. Nah, bagus nih di cover. Jadi ketika ada leaking atau bocor itu nggak langsung kena ke
pompanya. Kayaknya nggak terlalu rumit kan sistem HX kan? Nggak terlalu rumit. Nah, ini dia kontrolnya. Kontrolnya di sini. Nah, cuman kelihatannya memang ya ini salah satu apa ya? Beda Dia- sedikit dengan yang lain. Benar. Dia kontrolnya nggak ketutup ya? Iya, nggak di cover dia. Nggak dikasih Nggak di cover. Cuman, nah mungkin pabrikannya mengira gini, ini sudah ada cover di luar, jadi kalau misalnya ada leaking dari sini, nembak sini air, ketutup, masih ketutup sama ini. Nah, untuk ngurangin budget juga mungkin, Ya, jadi ininya besi ya, logam ya. logam. Oke, jadi mudah-mudahan control boardnya aman ya. Mudah-mudahan. Walaupun dia expose gini ya, tapi bagi teknisi kayaknya gampang ya perbaikinya ya. Bagusnya kalau bagi saya ini gampang, kita tinggal lihat, nggak perlu buka-buka lagi, udah nampak semuanya kan. Mana tahu ada trouble ya di Yes, elektriknya ya. benar sekali. Oke. Ini ada solenoid airnya, terus ini solenoid ya? Yap, ini solenoid. Kemudian di sini ada limit switch. Tunggu dulu. Ini apa yang terhubung ini? Nah, Sekedar. Nih. Nah, Ini saya penasaran kita nih. Ntar saya kita tadi zoom dulu. perhatikan. Kita lihat, pasti abang juga nggak tahu nih kan tadi apa ini. Nah, jadi ini untuk mengatur besarnya pressure dari pompa. Nah, saya baru kali lihat mesin yang setelan pressure-nya ada di depan. Ini di setel ke kanan ke kiri. Oke. Sangat gampang. Biasanya Jadi tekanan boilernya bisa kita setel ya. bukan tekanan boiler, tekanan pressure pompa. Oh. Pressure pompa. Nah, biasa kan? Mau berapa bar Yes, bisa benar. disetel tanpa meningkatkan tekanan boilernya. Benar sekali. Jadi pressure pompa untuk menekan ekstraksi biasanya kan 9 di angka 9 bar. Nah, kalau misalnya kita menginginkan lebih, kita tinggal buka tray, kemudian ambil lubang minus dan di setel. Sangat gampang. Biasanya yang setahu saya, yang pernah saya bongkar itu ada di bagian dalam. Jadi kita Pressure harus switch-nya buka. di dalam ya. Ya, pressure. Gimana lagi nyari mesin 24 juta? Bisa setel dari depan tekanan pompanya. Buset. Keren. Kalau materialnya yang lain gimana, Van? Secara keseluruhan? Materialnya secara lain ini oke. Nah, ini ada lagi nih yang oke nih dari sini nih saya lihat. Jadi pipanya itu dilapisi lagi Sama apa? sama teflon. Teflon atau plastik? Yes, bahan teflon. Sebentar kita zoom. Oke. Ini ya. Yes, ini dia. Jadi kalau saya bisa melihat ya, menerka kenapa dilapisi? Ini kan di sini ada PID nih, elektrikal. Nah, ini kan panas nih, pipa ini panas. Jadi dilapisi dia untuk mengurangi panas supaya tidak cepat error. Kalau saya sih melihatnya seperti itu. Bagus ya. Ya, karena bisa dilihat ini kabelnya di sini, kabel kontrolnya di sini. Susah Langsung nengoknya nih. berdekatan dengan pipa kan. Berdekatan dengan pipa. Jadi kalau misalnya tidak diinsulasi, ya pasti Oh iya, akan itu kabel, meleleh. Ya, kabel pasti yang akan warna-warni itu ya. meleleh. Yes, benar. Pasti akan meleleh. Oke, biar aman dia ya. Biar aman, safety. Siap. Jadi overall fiturnya gimana dengan perbandingan harganya 24 jutaan? Fiturnya oke. Dengan harga segitu ya, sekelas itu, dengan pompa vibrasi dan bisa water line. Bisa sambung ke water Bisa connection sambil- ya? Water connection ya. Oke. Coba kita pasang dulu. Nanti setelah itu kita ngobrol soal kesimpulan, Van. Oke, kita pasang. Iya, kawan-kawan. Jadi kayak gitulah dia. Susah, Bang?
Susah sekali ternyata. Nah, dia permasalahannya adalah dia baut knopnya tadi itu sangat mudah tergelincir. Jadi saya kasih tips untuk yang bakal bongkar ini, teknisi-teknisi ataupun yang ingin membongkar, itu dikasih sel tip untuk supaya duduk deh ya. Supaya duduk dan tidak lari. Karena kalau misalnya ini lepas, dia jatuh ke bawah, ini harus dibuka lagi. Oke. Nah, Ini jadi masukan buat distributornya, siapa tahu bisa sampaikan ke Spanyol. ke Spanyol sana supaya baut bagian dalamnya tuh dilas mati aja ya kan. Benar. Kenapa harus dibikin terpisah gitu? Tapi ya kita nggak tahu, mungkin mereka punya sudut pandang yang berbeda. Ya, punya pemikiran yang beda. Nah, cuman saya sukanya sih di baut ini itu sangat keren. Jadi saya terpikir untuk custom nih, nanti kita akan tempel customnya sangat bagus. Bikin stiker ya, pakai logo ini ya. Pakai logo. Wih. Jadi kalau misalnya untuk yang punya kafe, pemilik, dia bisa kasih logo dia. Nah, pertanyaannya nih. Ini mesinnya tadi kan udah kita lihat nih. Isi dalamnya. Dipakai jualan bisa? Dipakai jualan bisa. Bisa ya, karena Bisa. Dia bisa masuk ke water connection yang ngisi tangki secara otomatis. Benar. Dia juga ini punya saluran buang tuh. Nah, dikasih dia. pipa saluran buang. Jadi air masuk, air keluar, udah nggak pusing lagi sebenarnya. Nah, jadi nggak perlu repot-repot untuk masukin ke water tank ya? Iya, jadi nggak bolak-balik kita ngisi air gitu. Nah itu buat yang jualan ya, tips ya buat yang jualan. Terus bisa setel dari depan. Bisa setel dari depan. Tekanannya. Jadi bagi yang pengen ngulik-ngulik kopi, ya kan, tipsnya adalah ketika pressure dinaikin, suhu harus diturunkan. Nah, di sini gampang, tinggal setel aja. PID-nya. Gitu deh. Semua dari depan, tanpa perlu membongkar body. Fun. Dengan teknologi yang dia punya nih, bisa dikasih water connection, punya saluran buang, setel pressure dari depan, setel suhu. Harganya 24 juta. Di mana cari kayak gini lagi coba? Worth it. Pesaing banyak, tapi fiturnya nggak ada yang sama. Bener. Betul. Aku pernah review yang mesin-mesin yang sekelas gini, dia sudah HX. Nah mungkin HX-nya tuh bisa dipilih nih. Ada yang sistemnya mid, low, high untuk tekanannya, tapi nggak ada PID. Dan masih water tank juga. Nah kalau yang ini harganya 24, bisa masuk water connection ya, tapi harus pakai ini ya. Kalau nggak disambung ke keran, dia disambungin ke flow jet. Flow jet yang dari pompa. Pokoknya dia ada ngasih pressure. Jadi dia water tanknya ngisi dari bawah, bukan dari atas. Dan itu isi otomatis. Terus bisa pula lagi setel tekanan brewingnya. Bisa kita mau 8 bar, kita tinggal setel. Mau 10 bar, tinggal di setel. Suhunya pun bisa kita mainkan. Sistemnya HX, brewing dan steam bersamaan. Harga 24. Nah, saya bisa kenapa perlu dia pakai yang bertekanan? Karena pompanya masih vibrasi. Nah, jadi daya sedotnya itu kalau untuk ke air galon itu kurang kuat. Tapi memang gini, yang tipe double boiler kemarin itu dia sudah pakai rotary. Dia sudah pakai pompa rotary, tapi sistemnya sama. Dia masih butuh air bertekanan. Jadi ini asumsiku ya. Asumsiku ini memang untuk standar Eropa. Mereka maunya air kita tuh pakai water connection yang udah dikasih filter, dikasih soften. Benar. Dan bahkan di mesin ini dia kasih tadi water softener. Nah ini dia. Ini built-in water softener. Nah ini ditaruh di mana nih bang? Dia bikin di sini in tank water filter. Nah artinya dipasang nih di sini. Nah di dalam itu kita pasang langsung. Ya? Iya betul. Nah jadi karena ini untuk keperluan demo, kurasa ini nggak usah kita pasang. Cuman buat kalian yang beli mesin ini pasang. Jadi airnya udah di soften. Benar. Nah karena apa? Karena boilernya tadi memakai bahan tembaga tadi. Iya, chopper ya. Ya, untuk menekan
kadar mineral yang ada di Oke. dalam air. Dan agar boilernya agak Awet. lama sedikit Lebih untuk awet. minta diservis ya. Bener. Oke, jadi kesimpulannya sangat worth it nih dengan harga 24 jutaan. Fitur-fiturnya tadi PID, setel tekanan dari depan, bisa dikasih water connection, connection. bisa juga saluran buang, terus bisa steam dan brewing secara bersamaan. Materialnya juga bagus. Ya udah. Kayaknya di harga 24 payah nyari saingannya yang punya harga dan spesifikasi yang sama. Benar. Jadi sangat-sangat worth it nih. Nah, apabila kalian suka dengan konten kayak gini, jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar kalian. Jadi ke depan aku bisa sering-sering ngundang Irfan untuk bongkar mesin. Bongkar kopi. mesin. Dia senang kali kalau bongkar mesin. Ya, kita Oke, jadi lebih bro. tahu. Makasih banyak udah mampir. Sama-sama. Jadi akhir kata aku Hari dan Irfan. kami pamit. Sampai jumpa Sampai jumpa. di video yang berikutnya.